Kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang gimana caranya untuk ngebuat desain tekstil sendiri. Jadi nanti akan ada 4 proses. Yang pertama itu adalah proses gambar manual. Jadi di sini kita akan coba benar-benar bikin dari scratch. Aku akan coba jelasin contohnya gimana, nanti teman-teman silahkan elaborasi sendiri. Jadi dalam membuat suatu textile prints, secara garis besar itu kita bisa lihat ada 3 jenis ornamen. Ornamen yang pertama itu adalah ornamen yang utama. Itu seperti gambar utama gitu ya. Terus yang kedua itu ada ornamen pengisi. Pengisi ini itu fungsinya untuk mendukung ornamen yang utama. Jadi memang biasanya dia gambarnya tidak se-stand out yang utama. Nah, terus nanti ada lagi yang ketiga namanya pengisi bidang. Atau yang di sini aku akan banyak sebut sebagai filling atau backgroundnya. Nah di sini gambarnya sih biasanya objeknya itu kecil atau objek-objek yang simple. Kemudian nanti itu akan dilakukan repetisinya. Nah di sini kuncinya aku biasanya untuk membuat variasi dari look si prints ini, aku menggunakan alat gambar yang beda-beda, yang bervariasi. Jadi ada yang pakai pensil, ada yang pakai pen, drawing pen, ada yang pakai watercolor. Jadi supaya terlihat textile prints-nya itu bervolume dan bervariasi. Yang kedua, mulai digitalisasi, dan di sini aku akan gunakan programnya itu Adobe Photoshop. Tapi kalau teman-teman mau pakai program lain, misalkan Canva yang bisa teman-teman pakai gratis, itu nggak apa-apa. Nah, di tahap yang kedua ini kita akan ngeeliminasi backgroundnya, jadi nanti si grafiksnya ini akan berdiri sendiri. Itu akan memudahkan teman-teman untuk mengedit, mengkombinasikan antara satu item objek dengan objek-objek yang lain yang teman-teman gambar. Teman-teman bisa coba untuk klik polygonal lasso tool atau kan huruf L. Setelah itu teman-teman klik aja select sekitaran objeknya, klik edit, terus copy, edit lagi, kemudian pilih paste. Di sini dia akan menjadi layer baru. Di toolbarnya layer, terus new layer, kemudian layer baru ini aku kasih warna putih dan aku turunkan ke bawah untuk menjadi background baru. Setelah itu kita pilih lagi layer yang ada objek bunganya. Di toolbarnya image, adjustment, levels. Di sini kita akan mainkan warnanya ya. Nah, si levelsnya ini dinaik turunin aja. Karena kita lihat di sini warnanya menjadi semakin intens. Setelah itu, select color range, kemudian teman-teman ambil warna putihnya. Di sini fuzziness-nya aku pilih 100. Kalau sudah ke-select warna putihnya, teman-teman klik aja delete atau cut. Jadi si objeknya ini benar-benar rapih ya, nggak ada background putih-putih yang ikut ke dia. Setelah itu teman-teman terserah mau di-rotate, mau diganti warnanya, itu terserah. Kalau aku di sini bikin objek utama ini menjadi 3 warna. Jadi objeknya sama, tapi aku bikin 2 variasi yang lain. Bentuknya sama, tapi warnanya aku ganti-ganti. Ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Jadi kadang nggak mesti objek yang benar-benar baru, teman-teman bisa mengubah warnanya saja. Kemudian kita save ya. Aku prefer untuk save, backgroundnya itu transparan, dan save-nya itu as PNG. Terus yang ketiga, 3 jenis objek. Yang pertama itu adalah objek utama, yang kedua itu ada objek pendukungnya, terus yang ketiga itu adalah fillingnya atau objek-objek lain yang nanti akan dijadikan seperti backgroundnya gitu ya, yang akan menjadi filling dari bagian-bagian yang kosong. Nah di sini kuncinya adalah untuk membuat fillingnya ini, pengisinya ini jangan terlalu strong karena mengganggu objek utama dari desain tekstil tersebut.
Untuk yang selanjutnya, ini di sini adalah proses untuk penempatan objek-objek yang tadi sudah bersih istilahnya ya, yang sudah tidak ada background putih-putihnya atau background warna apapun itu. Di sini aku banyak menggunakan repetition dan placement. Ya, jadi free placement gitu. Untuk isiannya atau feelingsnya, backgroundnya itu aku menggunakan repetition biasa. Atau nanti kita akan lihat namanya itu block repetition. Nanti untuk jenis-jenis repetition aku bahas setelah ini ya. Nah kemudian nanti untuk objek-objek utama dan pendukungnya itu nanti aku taruh aja di atas feelingsnya. Taruhnya itu sebenarnya nanti terserah teman-teman, tergantung teman-teman mau arahan estetikanya itu kayak gimana. Kalau ini jujur aja beberapa elemen aku memang terinspirasi dari batik, tapi memang untuk penempatannya agak abstrak karena ini kita sebagai contoh aja ya. Ada yang di copy mendatar, kemudian menurun kita putar secara vertikal ya. Jadi nanti di sini untuk memindah-mindahkan objeknya, teman-teman klik aja layer dari objeknya, kemudian teman-teman pilih edit, kemudian transform, itu terserah bisa horizontal, bisa vertikal gitu ya. Atau untuk shortcutnya teman-teman bisa pilih command dan huruf T atau CTRL plus huruf T. Di situ nanti teman-teman bisa gerakkan objeknya, terserah mau kemana, ke atas, ke bawah, atau di copy secara horizontal, vertikal. Pokoknya yang aku tunjukin di sini, ini bisa dijadikan inspirasi ya. Tapi nanti elaborasinya itu terserah teman-teman mau bagaimana. Kita akan ngomongin tentang repetition dan placement. Jadi kita tahu kalau kita mau pakai desain objek dalam textile prints ya teman-teman bisa menggunakannya sebagai objek yang nanti direpetisi atau nanti diulang-ulang. Jadi nanti final dari kainnya itu adalah objek yang kita bisa lihat teliti itu dia diulang-ulang. Yang kedua itu ada placement. Kalau placement itu nanti seperti teman-teman lihat banyak di kerudung prints ya, itu dia mungkin yang repetisi itu adalah feelingsnya, tapi overall lookingnya ketika teman-teman lihat square gitu ya, nanti objeknya itu jatuhnya placement karena tidak mengikuti ritme tertentu. Biasanya sih seperti itu, walaupun nanti ada juga yang memang menggunakan ritme tertentu. Yang kita tuh sekarang sering lihat jenis-jenis koleksi monogram untuk square hijab. Biasanya untuk baju juga, baju yang di prints itu memang bagusnya juga menggunakan placement, karena kadang kalau kita pakai repetition belum tentu objek yang kelihatannya bagus di lengan itu bagus di bagian pinggang. Selanjutnya kita akan bahas 6 pola umum dalam membuat desain kain printing. Ini bisa dijadikan acuan buat teman-teman menjadi thought process, thinking process-nya. Cara membuat pola ini bisa digunain untuk
ornamen utama atau untuk pengisi bidangnya. Untuk yang pertama itu namanya block repeat. Jadi untuk objeknya ini contohnya bunga ya. Di sini dia sangat simpel, ditaruh aja secara horizontal lurus dan vertikal juga lurus. Jadi repetition yang sangat standar gitu ya. Yang kedua itu namanya break atau half break repeat. Jadi ini sebenarnya terinspirasi dari cara manusia stacking bricks, batu bata gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini baris keduanya itu seperti tergeser sedikit gitu ya. Anggap aja geser ke kanan setengahnya. Terus nanti bawahnya lagi itu kembali lagi seperti awalnya. Jadi seperti kita memasang batu bata untuk membuat bangunan. Terus yang ketiga itu namanya drop atau half drop repeat. Kalau tadi kita lihat setengahnya itu dalam jangkauan horizontalnya, sekarang untuk vertikalnya. Jadi dia setengah turun tapi secara vertikalnya. Untuk yang keempat itu namanya diamond repeat. Jadi memang kita bisa lihat repeatnya itu seperti bentuk diamond. Untuk yang kelima itu namanya toss atau random repeat. Jadi kita bisa lihat peletakannya itu random. Besarnya, besar kecilnya random, posisinya juga random. Terus selanjutnya itu ada dot repeat. Objeknya itu memang kecil-kecil dan rapih aja gitu peletakannya ya. Seakan-akan kita meletakkan titik. Tapi di sini nggak mesti titik, bisa dijadikan objek juga. Itu tadi adalah keenam contohnya. Sebenarnya masih banyak sih contoh yang lain, tapi ini adalah contoh-contoh yang paling sering digunakan dalam membuat pola untuk kain printing. Oke teman-teman semuanya, makasih ya sudah menonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Ciao!